Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, kita semua telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematian-Nya. Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama Dia oleh pembaptisan dalam kematian, supaya seperti hal Kristus dibangkitkan di antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam yang baru, karena jika kita telah menjadi satu dengan Kristus dalam kematian, maka kita juga akan menjadi satu dengan Dia dalam kebangkitan. Sebab kita tahu bahwa pribadi kita telah turut disalibkan, supaya hilang lenyaplah kuasa dosa atas kita, dan kita tidak lagi menghampakan kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah dibebas dari dosa. Jadi kita telah mati dalam persatuan dengan Kristus. Kita percaya bahwa kita akan hidup bersama dengan Dia. Sebab kita tahu bahwa Kristus sudah bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Kematian tidak berkuasa di atas Dia, sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali untuk selama-lamanya, dan kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandang dirimu. Kamu telah mati bagi dosa dan hidup bagi Allah dalam Yesus Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Kekal abadi kasih setianya.
mati, tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Suatu perbuatan ajaib di mata kita. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Ia telah bangkit dan mendahului kamu ke Galilea. Setelah hari Sabat Lebat menjelang menyingsing pajak di hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain untuk menengok kubur Yesus. Tiba-tiba terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke kubur Yesus. Dia menggulingkan batu penutup kubur itu, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Para penjaga kubur itu pun gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi, malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu bahwa kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini. Ia sudah bangkit seperti apa yang telah dikatakan kepadamu. Ia mendahului kamu ke Galilea, dan di sana kamu akan melihat Dia. Sesungguhnya aku telah mengatakan kepadamu." Mereka pun segera pergi dari kubur itu, diliputi rasa takut dan juga sukacita yang besar. Mereka berlari cepat-cepat untuk memberitahukan kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus menjumpai mereka dan berkata, "Salam bagi." Mereka mendekati Dia dan memeluk kakinya serta menyembah Dia. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergilah dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka melihat aku." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, mengawali khotbah singkat malam ini,
mengaturkan selamat hari raya Paskah untuk kita semua. Semoga kebangkitan Tuhan mampu membawa pembaharuan dalam hidup dan diri kita masing-masing. Khotbah ini sudah terus dibacakan pada setiap malam Paskah. Dan juga khotbah ini juga tidak menampilkan tokoh-tokoh lain selain dua tokoh wanita perempuan yang datang mengunjungi makam Yesus. Terpujilah kaum ibu dan wanita kalau kamu mengambil peran penting untuk datang ke makam Yesus. Mereka membahagiakan. Malam ini kita hadir di sini untuk merayakan pesta kebangkitan Tuhan. Dan dalam Injil tadi kita menemukan ada dua ibu yang datang untuk membalsem jenazah Yesus. Dia memiliki kekhawatiran siapa yang bisa menggulingkan batu dari makam. Tenaga dua ibu tidak cukup untuk menggulingkan batu. Kita bayangkan hampir 3.500 kilo batu yang guling di depan kubur Yesus. Jika Anda punya kesempatan ke Israel, silakan kunjung makam Yesus di luar kota, di bukit kota. Tapi itu tambahan. Yang penting malam ini kita mengambil inti dari baca Injil pagi malam ini. Ketika kita bersama merayakan pesta kebangkitan Tuhan. Dua ibu wanita yang hadir makam Yesus juga menjadi keterangan. Mereka berpikir-pikir siapa yang akan menggulingkan batu dari pintu dan makam Yesus. Sementara mereka mendekati, mereka bertemu dengan seorang pemuda dan mereka tidak tahu ternyata pemuda tersebut adalah Yesus sendiri yang tidak dikenal oleh dua ibu itu. Karena itu dianggap tidak penting. Tetapi itu bukan persoalan utama daripada Injil. Persoalannya adalah bagaimana kita memperlihat pada kebangkitan Tuhan itu sendiri. Dan wanita tadi pergi ketika hari masih sama-sama, belum tahu terang, di dalam Quintana Lino, Torimotsain Motaruso, dan mereka pergi di sana dengan raba-raba, tapi mereka sampai di makam itu. Perjalanan dalam situasi yang remah-remah juga mengingatkan saya dan Anda sekalian bahwa perjalanan mencari keselamatan atau mencari Yesus sendiri kadang-kadang tidak mulus sama. Ada banyak tantangan dan juga ada banyak hal yang bisa meritam kita untuk bertemu dengan Tuhan yang memang sudah dari dulu telah membebaskan kita. Ketika 2000 tahun yang lalu dia hadir di tanah Palestina bersama para muridnya. Dan mereka lah yang menggambarkan pada kita bahwa memang Yesus sungguh bangkit untuk menyelamatkan kita. Malam ini diiringi dengan kor yang bagus, indah, dan juga pakaian yang indah, kita hadir untuk merayakan malam Paskah. Paskah artinya Tuhan berlalu. Tapi jangan biarkan Tuhan itu berlalu lebar. Lebat apa pun saya tidak tahu nama, kan saya baru pertama kali datang di wilayah. Tahu nama kali dulu, tapi tidak pernah injak. Baru beberapa hari terakhir saya injak kamu punya kampung saya dari segala pembangunan. Itu hanya tambahan. Tapi saya mau mengatakan bahwa peranan ibu dan wanita dalam hidup ini sangat penting. Mereka menjembatani kebangkitan Yesus dengan para murid yang masih ketakutan karena kematian Yesus di kayu salib. Dan mereka yang membawa kabar kepada Petrus dan teman-temannya bahwa mereka cepat-cepat lari ke makam. Tapi yang baik, apa mau dikatakan dari bahasa malam ini bahwa ajakan kita untuk menjadi pembaca bagi kebangkitan Tuhan dalam hidup ini. Ada banyak cara kita mencatatkan kebangkitan Tuhan itu. Bisa dengan segala macam ajaran atau tindakan. Tapi yang paling penting, bagaimana pola atau sikap hidup saya dan Anda sekalian bisa menunjukkan bahwa memang Tuhan ada dalam diri, ada dalam sikap, ada dalam tindakan perbuatan kita.
Kita tidak bisa menutup mata. Kita kadang-kadang gagal. Kita juga kadang-kadang lemah. Kita juga kadang malas dan segala macam. Tapi Yesus tidak pernah malas untuk mengundang kita agar kita juga tetap bergiat untuk mencari yang terbaik bagi hidup rohani kita masing-masing, mencari yang menyelamatkan bagi hidup jiwa kita. Karena itu perayaan malam Paskah hanya berguna atau hanya berharga ketika kita membawa pulang Yesus yang bangkit untuk kembali ke dalam hati kita masing-masing, kembali ke dalam keluarga kita, kembali pada tugas dan pekerjaan kita, agar bersama Yesus yang bangkit kita juga bangkit dari hal-hal keterpurukan dalam hidup ini atau hal-hal yang tidak menyenangkan, baik tidak menyenangkan anggota keluarga, tidak menyenangkan tetangga, juga tidak menyenangkan orang-orang yang kita jumpai dalam perjalanan hidup ini. Upacara malam Paskah ini sebenarnya tidak perlu membutuhkan khotbah yang panjang. Seluruh rangkaian bacaan yang kita dengar dan juga proses kita memulai perayaan ini adalah suatu khotbah yang nyata. Bagaimana sebenarnya kita memberikan penghormatan dan pengabdian kepada Tuhan itu sendiri. Selain rajin untuk membangun sikap yang baik, baik kepada Tuhan, baik kepada sesama. Dan kadang-kadang kita rajin bahkan bisa menerima komuni, menerima sakramen tobat, tapi kita pulang ke rumah kembali lagi, gue tahu aku kasih tahu. Saya berharap bahwa perayaan Paskah ini tidak bisa membuat kita, maka kita juga kembali diperbaharui dalam hidup kita masing-masing. Saya dan Anda sekalian perlu membaharui diri oleh kebangkitan Kristus yang kita rayakan pada malam ini. Karena itu perayaan Paskah hanya mungkin mempunyai, kalau dari perayaan-perayaan yang kita rayakan setiap tahun pada masa Paskah ini, mampu memberikan sedikit perubahan. Dalam bacaan tadi kita lihat dua wanita itu datang kepada masih gelap, tapi sama-sama tidak jelas mereka. Apa mereka sungguh mau begitu lihat Yesus, atau di tengah jalan mereka dengan cerita, kok di Mose boleh Yesus itu apa soal melihat Jepang. Karena itu kita diajak untuk menjadi dua ibu yang tampil dalam Injil malam ini, agar kita juga menjadi pembawa kabar sukacita kebangkitan Tuhan dalam hidup dan karya kita masing-masing. Tentu saja satu dua pokok pikiran dari Injil malam Paskah ini, semoga kita selalu dikuatkan untuk menjadikan Tuhan sebagai standar hidup dan barometer untuk menuntut jalan dalam membangun keluarga, dalam membangun KDB, dalam membangun paroki kita. Agar dalam berkat Tuhan kita boleh berharap dan percaya kita selalu mendapat karunia dan belas kasih Tuhan yang tidak pernah menolak apapun yang kita minta. Syukur kepada Allah.